Sebelum memulai pembelajaran alangkah baiknya kita juga kelasnya siapa? Kalau waktunya siapa yang bersedia untuk memimpin berdoa? Jika berdoa berdoa mulai. Untuk yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh ya. Kalian sudah tahu belum hari ini kita mau belajar? Ya, ini kita akan belajar pendidikan Pancasila. Boleh dikeluarkan bukunya, banyaknya halaman 108. Sebelumnya kalian belajar tentang apa? Yang Pancasila ini sebelumnya kalian belajar tentang apa? Maka siapa yang harus belajar? Sebelumnya kan kalian sudah belajar tentang makna sila Pancasila. Maknanya apa aja? Sila pertama apa? Sila pertama, masyarakat harus mengutamakan toleransi. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang sikap dan perilaku yang mencerminkan pengalaman Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Kita akan belajar tentang gimana sikap kita terhadap dalam lingkungan masyarakat. Kalian kan sudah kelas 4, tapi kalian sudah
semangat dalam membaca ya. Bisa kalian baca halaman 108. Siapa yang mau baca ini? Yang belum biasa. Ya. Yang lain didengarkan. Terus apa lagi? Dari bacaan tadi, apa sih yang kalian lihat? Ini sedang diskusi, terus apa? Gimana mau kemana kan itu namanya berdiskusi atau bermusyawarah. Nah, bermusyawarah sendiri itu masuk dalam sila keberapa ya? Ya. Bermusyawarah itu masuk ke dalam sila keempat yang bunyinya yang selanjutnya ini gambar apa? Nah, yang akan dibacakan dulu atau teman-teman sama. Ya, ini gambar apa kira-kira nih? Ya, itu kira-kira masuk ke dalam sila berapa? Satu yang bunyinya kalau sila masyarakat yang punya kemanusiaan yang adil dan beradab, menolong sesama teman-teman. Bergotong royong. Manusia yang kalau yang bahasa Indonesia ini bergotong royong. Kalau bergotong royong itu kan bersama artinya kita harus bersatu menyelesaikan suatu pekerjaan. Untuk yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Singkatnya apa? Jelasnya apa? Kalau orang sakit itu masuknya ke sila 2. Kalau yang sila 5 itu
dari Pancasila ya. Sila yang pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa, namanya adalah bintang. Di sila yang pertama ini menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi contoh sikap yang sesuai dengan sila yang pertama adalah: 1. Beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Tidak memaksakan orang lain untuk memeluk suatu agama. Jadi kita tidak boleh ya memaksa orang lain untuk mengikuti agama yang kita anut. 3. Toleransi terhadap orang yang berbeda agama. Maksudnya jika orang yang beragama lain sedang melaksanakan ibadah, maka kita tidak boleh mengganggu. 4. Membaca kitab suci. Dan yang kelima adalah berdoa sebelum melakukan sesuatu. Contohnya di sini berdoa sebelum makan ya anak-anak. Anak-anak sebelum belajar atau sebelum tidur pasti juga harus berdoa. Kita lanjutkan untuk sila yang kedua ya. Sila kedua Pancasila bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai emas ya anak-anak. Contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila adalah: 1. Menolong teman yang jatuh. Sikap tolong menolong merupakan sikap yang sesuai dengan sila kedua. 2. Menyumbang korban bencana alam. Yang ketiga, menjenguk teman yang sakit. 4. Membantu orang tua. Nah, anak-anak jika rajin membantu orang tua di rumah termasuk sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Lalu yang kelima, saling menghormati dan menyayangi. Kemudian kita lanjutkan untuk sila ketiga. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Lambang dari sila ketiga adalah pohon beringin. Contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila: 1. Bergotong royong atau kerja bakti. 2. Bermain dengan rukun dan tidak membeda-bedakan teman. Nah, kalau kita bermain, kita tidak boleh membeda-bedakan teman ya anak-anak, baik itu warna kulit, perbedaan agama, ataupun perbedaan bahasa dan yang lain. Kita tetap harus rukun. Selanjutnya, mengikuti upacara bendera. Yang keempat, belajar kesenian daerah. Yang kelima, cinta tanah air dan bangsa. Kita lihat di sini ada Udin dan Edo. Mereka walaupun berbeda agama, berbeda warna kulit, berbeda suku, tetapi mereka tetap rukun dan bermain bersama. Selanjutnya, sila keempat Pancasila. Itu aku, Jual, dan adikku Gemma. Baru aja meninggalkan nama. Ayo. Berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Anak-anak harus hafal ya, ini adalah bunyi sila Pancasila yang paling panjang, tapi tetap harus dihafalkan. Lambang dari sila keempat yaitu kepala benteng. Contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat: 1. Bermusyawarah. Ya, jadi ikut bermusyawarah itu adalah contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat. Bermusyawarah bisa dilakukan di kelas anak-anak, contohnya musyawarah untuk memilih ketua kelas, musyawarah untuk menentukan lagu yang akan dinyanyikan bersama, atau di tempat bermain juga bisa bermusyawarah untuk menentukan permainan yang akan dilakukan. Lalu sikap yang sesuai yang kedua adalah menghargai pendapat orang lain. Jadi dalam bermusyawarah pasti ada beraneka pendapat. Kita tetap harus menghargai pendapat orang lain ya. Ini nanti tinggal Orang juga boleh. oh boleh itu penyanyi. Oh boleh yang mana? Coba lihat ini. Yang salah satu tadi yo. Tadi yang mana? Lihat itu kemana? Nggak pasti semua John. Duduk. Anak-anak mereka berdua tadi. Ya. Mulai dulu. Ya. Coba lihat itu temannya itu. Itu gambar orang ngapain? Gambar orang apa itu? Terus bilang kalau jadi sila pertama itu kita harus bertoleransi. Jika teman kita lagi
beribadah tergantung bayinya. Lalu ada yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah minimal hanya yang sedang jatuh. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia itu ada gotong royong apalagi masyarakat. Dan sila empat itu ada bermusyawarah seperti ini musyawarah di sekolah, kalau ini musyawarah di masyarakat. Kalau sila lima keadilan sosial Indonesia itu membantu sesama orang yang berusaha. Selanjutnya itu akan membagi
Sila